Nih, ini bagian bawahnya. Tuh, karena dia ini mobil listrik berpenggerak belakang. Nah, bagaimana dengan Wuling Aira EV? Kita lihat. Ini ketika saya duduk di Wuling Aira EV. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita berada di Wuling Sentral Palembang. Sebelah kanan ini ada Wuling REV. Dan ini adalah Wuling Aira EV. Sekarang kita akan lihat perbandingan atau perbedaan antara Wuling Air EV dengan Wuling Aira EV. Ini sama-sama tipe tertinggi. Ini adalah Wuling Air EV Pro Long Range dan ini adalah Wuling Aira EV Long Range. Oke, dari segi tampilan, kalau untuk Aira EV retro, klasik, modern, ini lampunya membulat. Oke, kuncinya seperti ini ya. Nih, ketika di unlock, lampunya bulat, ada di RL warna putih. Nah, di depan sini ada port charging, teman-teman. Nih, dia udah ada CCS Type 2. Jadi udah support untuk pengecasan yang cepat. Nih. Di atas sini ada logo Wuling, di bawah sini ada aksen untuk fog lamp, tapi ini dummy. Lingkarannya ini sudah chrome, teman-teman. Nah, di bawah sini juga ada lagi bumpernya sedikit aksen untuk sirkulasi ya di sini tuh, dilihat. Nah, kalau misalnya untuk REV, ini desainnya mengotak. Ciri khas Wuling REV pertama kali keluar di Indonesia. Wuling REV ini yang menjadi ikon mobil listrik pertama kali di Indonesia. Salah satunya Wuling REV. Depannya ini mengotak, lebih sporty. Di atas ini terdapat list berwarna biru. Di depan sini ada untuk chargernya juga, teman-teman. Tuh, tapi dia lebih tebal ya. Meskipun ini untuk chargingnya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Wuling Aira EV. Mobil ini cocok banget untuk di perkotaan, menjawab kebutuhan untuk menembus kemacetan di Indonesia. Di bagian bawahnya ini ada lampu sen kalau nggak salah ya. Ini nggak bisa kita nyalain karena akinya lagi dicabut. Mobil display. Dua-duanya udah ada juga pilihan dual tone. Ini kebenaran aja nih, warnanya hitam. Ini warnanya udah dual tone. Untuk wiper sama-sama dua ya. Di REV maupun Aira EV ini sudah ada dua wiper. Nah, untuk dimensinya teman-teman ya, REV ini panjangnya di 2,974 mm. Sedangkan untuk Aira EV 3268 mm. Artinya ini 3,2 meter kurang lebih. Wuling REV ini di 2,9 meter. Sekarang kita lihat untuk bagian samping, teman-teman. Bannya ini kalau untuk Aira EV dengan ukuran di 155 per 70 R13. Sedangkan untuk di Wuling REV 145 per 70 R12. Jadi ini 13, ringnya ini 12. Sesuai dengan dimensinya ya. Nah, sekarang kita lihat dari samping kedua mobil ini. Ini untuk spionnya, pengaturannya masih manual. Sedangkan untuk Wuling Air EV ini sudah bisa elektrik dan ada lampu sein. Ini juga ada lampu sein di kaca spionnya. Untuk handle jelas berbeda nih dari kedua mobil ini. Kalau Aira EV karena dia 4 pintu, dia model tarik seperti ini. Kalau Wuling Air EV ini model kayak gini nih, modern dan ada tombol keyless di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Pintunya jadi ini total 4 dan ini pintunya hanya 2. Tapi di Wuling Air EV disediakan kaca sebagai visibilitas untuk penumpang di belakang. Itu kelebihan dari Wuling Air EV. Nah, untuk velg sama-sama ini menggunakan wheel dop. Itu juga wheel dop. Ini untuk bagian kolongnya ya. Ini untuk kolong Air EV. Tuh, ya. Sedangkan ini untuk kolong dari Wuling Aira EV. Dia tertutup semua ya, nggak kelihatan. Kalau di Wuling Air EV ini masih kelihatan shocknya nih di sini. Kita lihat bagian depan. Ini untuk roda depan nih. Ini shocknya ya kelihatan. Kalau yang Wuling Aira EV sama nih, ada shocknya di dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Nih. Nah, ini perbandingan dari belakang Wuling Air EV dan Wuling Aira EV. Desainnya mengotak, sporty, sedangkan untuk Aira EV desainnya klasik, modern. Lampunya bulat, lampunya kotak, sporty. Kita lihat dulu Wuling Aira EV. Di tengahnya ini ada di pintu belakang ada garis chrome di bawah logo Wuling. Di sini ada emblem Aira EV dan ada reflektor berbentuk bulat. Ini ada sensor belakang ya. 1, 2. Dan ada kamera mundur di atas plat nomor. Ini sepertinya lampu fog lamp. Di atas ini ada lampu rem lagi. Sekarang kita buka bagasinya.
Ini bagasi dari Wuling Aira EV, cukup untuk bawa galon 1, 2. 3 mungkin agak sempit, tapi 2 udah cukup. Di sini ada kompartemen, teman-teman. Kelihatan ya, di sini juga ada kompartemen. Ini kursinya bisa dilipat 50-50. Tuh. Jadi kalau misalnya butuh bagasi yang lebih luas lagi, masih bisa ya. Ini perlengkapan pada saat kita pembelian ya, dapat charger, terus juga ada karpet, di sini ada untuk tampil ban. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang Wuling Air EV. Bisanya mengotak, di atas sini adalah stop lamp dan juga ada rear defogger, kacanya juga mengotak, ada tulisan Wuling. Jadi dia bukan logo lagi nih, dia tulisan Wuling. Di sini ada lampu DRL-nya, ini lampu remnya mengotak yang sporty, keren, dan ini ada lambang Air EV. Di bawah sini ada cornering sensornya, ada juga 2, dan ada reflektor yang berbentuk horizontal. Nih, ini bagian bawahnya. Tuh, karena dia ini mobil listrik berpenggerak belakang. Nah, bagaimana dengan Wuling Aira EV? Kita lihat. Ternyata sama, teman-teman. Mobil Wuling Aira EV dan Wuling Air EV ini sama-sama menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Itu adalah salah satu kelebihan dari mobil Wuling 2 ini. Oke, kita akan buka nih. Kita buka pintu belakang nih. Oh, karena baterainya tadi low bat, teman-teman, jadi kita nggak bisa, sayang sekali kita nggak bisa ngebuka pintu belakang atau pintu bagasinya, padahal kita mau membandingkan. Ini ada kamera ya, teman-teman ya, kita ini mau membandingkan bagasi dari Wuling Air EV dan Wuling Aira EV juga nih. Tapi sayang sekali ini karena mobilnya display, baterainya juga dicabut. Oke, nggak apa-apa, teman-teman, kita lanjut masuk ke dalamnya ya. Wuling Air EV sebagai legend dari mobil listrik yang ada di Indonesia. Tampilannya mewah banget, teman-teman ya. Ini adalah Wuling Air EV tipe tertingginya. Nih, untuk dari door trim warna coklat ya, full dominasi warna coklat dan warna beige. Ini soft touch, teman-teman. Ya, soft touch. Ini door handle-nya chrome. Di sini ada speaker, meskipun kecil tapi sangat berfungsi. Ini ada cup holder. Nah, tidak lengkap kalau tidak kita langsung bandingkan dengan door trimnya Wuling Aira EV. Kita langsung aja bandingkan. Kalau door trimnya ini warna hitam, dominan warna hitam. Ini plastik yang ada ventilatednya seperti ini, dan sudah ada power window auto di sisi driver. Udah lock juga untuk windownya. Ini cup holder dan juga ada speaker di sini. Di sini door locknya di sini berwarna chrome juga. Kita langsung buka. Nih. Oke. Bisa dilihat ya, ini perbandingan door trim antara Air EV dengan Aira EV, sama-sama tipe tertinggi. Oke, sekarang kita masuk dulu ke interiornya Aira EV. Nih, posisi saya masuk ke dalam. Oke, ini tinggi 173, teman-teman ya. Masih pas, masih oke. Tuh, ini kaki saya emang agak sedikit tegak, dia nggak bisa diatur naik turunnya, tapi masih cukup oke untuk melintas di perkotaan. Untuk pengaturan setir, ini Stitch. Ini logonya lucu ya, logonya imut-imut. Kalau di Wuling Aira EV ini emang ditujukan kebanyakan untuk ibu-ibu yang membutuhkan mobil perkotaan, dimensinya kompak dan bagus banget. Nah, ini perbandingannya, teman-teman ya. Setirnya tetap seperti ini, tapi untuk perpindahan giginya ini ada di sini nih. Dia tidak detect, teman-teman. Kenapa dia tidak bisa diputar setirnya? Karena kuncinya tidak detect. Kita ambil dulu kuncinya. Oke, ini adalah salah satu fitur keamanan di Wuling. Oke, door not close. Wah, door not close nih. Showroom mode aktif. Dia nggak bisa, teman-teman ya. Jadi ini mode aktif. Oke, kita bahas untuk dashboard. Dashboard di sini hitam putih, ini berbentuk jahitan ya. Meskipun ini bukan yang asli, tapi ini mengesankan kemewahan dari sebuah Wuling Aira EV. Ini untuk pengaturan head unitnya. Ini ada AC, fan, telepon. Ini untuk fitur-fiturnya, follow me home, headlight adjust, rear fog lamp. Tuh, ada kan rear fog lamp, ada driving. Wah, ini banyak nih. Trail mode, trip reset, control, flashing, beep, flashing. Banyak banget pengaturan-pengaturan di sini, teman, serta ini ada melihat energi 62%. Total range 184. Di bawahnya ada ventilasi AC yang sejuk banget, teman-teman, dalam sini. Nah, untuk bagasinya di sini untuk Aira EV ini khusus seperti ini, teman-teman ya. Yang sebenarnya nggak bisa dibuka, tapi dia menyediakan
hook atau gantungan nih. Tuh, gantungan dan juga USB ada di sini untuk colok kabel USB handphone kita pada saat di perjalanan. Hooknya ini sangat berguna untuk bawa barang ya. Di tengahnya ini ada konsol untuk air minum, ini untuk naruh handphone dan sebagainya. Untuk bahan jok ini teman-teman ya, bahan joknya masih fabric kalau untuk Wuling Aira EV. Tuh, di atasnya sun visornya udah ada untuk vanity mirror, lampunya. Wah, lampunya terang teman-teman. Nih, warna putih atau LED. Nah, untuk hazardnya ada di atas ya. Jadi hazardnya ada di atas. Untuk sun visor driver dapat juga vanity mirror. Ibu-ibu bisa tetap cantik berkaca di dalam mobil. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah dulu. Mau lihat interior dari Wuling Air EV. Nah, kita sekarang mau masuk. Tapi sayang sekali ini kuncinya, teman-teman ya. Baterainya ini, aki kecilnya, itu dilepas. Karena ini kan showroom ya, teman-teman ya. Mobil showroom. Jadi sayang sekali tidak bisa kita jelaskan fitur yang ada di sini. Tapi paling tidak kita bisa melihat kemewahan yang ada di Wuling Aira EV Pro Long Range. Nih, atas ini berwarna coklat harum sekali seperti coklat mobil ini teman-teman. Di bawah sini ini soft touch, ini ada airbag ya. Ini untuk cup holder dan ventilasi AC-nya chrome menampilkan kemewahan. Ini juga nih tuh lihat ya. Ini berwarna silver dan juga ventilasi AC-nya ada di sini. Ini ada untuk on off AC, ini untuk fan-nya, ini untuk front defogger. Ini untuk mode berkendaranya ada di sini. Ini dilapisi dengan berbahan glossy warna coklat. Nih, ini untuk lacinya di sini juga teman-teman sama seperti Wuling Aira EV, sama juga untuk hooknya atau gantungannya disediakan di sini ada USB port juga. Nah, tapi perbedaannya teman-teman ya untuk perpindahan transmisi kalau di mobil konvensional. Kalau Wuling Air EV ini ada di sini. Nah, Wuling Air EV ini terkenal banget dengan tuasnya ada di sini yang bisa kita akses mudah banget nih kayak gini ya. Serta untuk power window-nya ada di tengah. Kalau di Aira EV tadi kan di door lock ya, di door lock sini nih, di door trim, sorry, di door trim. Sedangkan di Air EV ini di tengah sini. Kalau yang terbiasa mobil-mobil Eropa ini lebih mudah di sini. Ini ada electric parking brake dan ini ada auto hold. Fitur-fiturnya lengkap. Di sini ada untuk tempat penyimpanan dan bahan joknya tentunya ini sudah kulit kombinasi dengan fabric. Jadi untuk segi kemewahan Air EV tidak kalah teman-teman, meskipun ini adalah generasi pendahulu dari Wuling Aira EV. Nah, selain itu fitur yang bisa diunggulkan ini pengaturan dari kaca spionnya teman-teman, sudah elektrik yang bisa diatur di sini nih. Nih bisa diatur di sini kanan kiri. Ini untuk leveling dari lampunya, jadi bisa diatur juga. Tuas kanan untuk lampu sein, tuas kiri untuk wiper. Sekarang saya akan masuk ke sini, duduk di kursi belakang. Oke, kita masuk. Kita seolah-olah sedang masuk di Wuling Air EV di pinggir jalan nih. Kita tuh. Oke, sorry teman-teman. Ini ada juga nih, colokan lagi nih. Jadi fiturnya nggak kalah. Saya akan coba masuk di Wuling Air EV. Sekarang kita coba masuk. Masuknya gampang teman-teman ya. Tuh. Nah, ini posisi saya di Wuling Air EV. Cocok banget kalau untuk di perkotaan yang kita kira sempit, teman-teman. Ini pas dengan tinggi 173, ada hand grip di sini, juga ada visibilitas dari kacanya. Jadi nggak terasa sempit sih sebenarnya ya, nggak terlalu terasa sempit meskipun dari luar ini lebih pendek untuk dimensinya dibandingkan dengan Wuling Aira EV. Ada juga safety belt. Jadi untuk keamanan juga masih oke, teman-teman. Sekarang kita coba masuk di Wuling Aira EV. Oke. Kalau Wuling Aira EV nggak perlu lagi di pintu depan, kita langsung ke pintu kedua karena ini adalah yang menjadi salah satu keunggulannya teman-teman. Wuling Aira EV ini menjawab kebutuhan bagi yang mau Wuling Air EV dengan 4 pintu. Wah, ini posisi berkendara saya dan ini ketika saya duduk di Wuling Aira EV. Sama sekali nggak ngerasa sempit dengan tinggi 173. Untuk kaki saya pun masih sedikit ada ruang nih. Ini untuk kakinya. Tuh. Masih oke, masih bisa
sandaran. Nih, masih bisa sandaran, tapi memang kalau untuk tinggi 173 memang ini untuk tidak diperuntukkan orang yang lebih tinggi atau orang dewasa ya. Ini lebih comfortnya untuk anak-anak yang dikendarai oleh bunda-bundanya nih. Tapi masih nyaman ya teman-teman, masih oke, nggak sempit kayak gitu, nggak teman-teman. Masih aman lah kalau misalnya bawa 4 penumpang dewasa tuh masih aman. Nah, tadi kita lihat lagi nih untuk MID-nya. Tadi kita belum lihat ya untuk MID dari Wuling Aira EV. Ini kan showroom mode aktif, jadi nggak bisa banyak dilihat-lihat ya. Di sini banyak di setting nggak bisa karena dia mengaktifkan showroom mode. Ini untuk MID-nya teman-teman. Itu pintu belakang belum saya rapetin tadi. Nah, ini untuk pengaturan tuasnya, tuas transmisinya di sini nih. Nih ya. PRND-nya ada di sini. Kalau Wuling Air EV tadi kan di bawah sini, ini ada di tuas sini. Untuk lampu-lampunya ada di sini, teman-teman. Tuh, lampu sennya juga di sini. Oh. Kita belum lihat di Air EV bisa nggak ya diatur? Kira-kira bisa diatur nggak ya untuk setirnya? Nah, dia bisa diatur untuk tilt. Tuh, meskipun nggak bisa di teleskopik, dia bisa tilt. Ya, oke. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman-teman ya. Untuk Wuling Aira EV dan juga Wuling Air EV. Keduanya ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari kepraktisan di dalam perkotaan. Seperti Wuling Air EV ini masih dijual di Indonesia, teman-teman ya. Yang cocok bagi kamu yang mencari kepraktisan, menembus kemacetan di perkotaan, yang tidak membutuhkan dimensi yang luas, yang hanya maunya mobilnya pendek, meskipun bisa ditumpangi oleh 4 penumpang. Jadi mobil ini sangat cocok. Misalnya nih, parkiran kita udah nggak muat lagi. Ini cocok. Mobil ini cocok bagi yang mencari dimensi yang nggak terlalu besar. Meskipun nggak terlalu besar, tapi bisa menampung 4 penumpang. Desainnya sporty, mengotak. Sedangkan Wuling Aira EV ini cocok bagi kamu yang mau dengan mobil desain retro modern dengan 4 pintu, yang dimana waktu itu menanyakan kenapa Wuling Air EV ini nggak 4 pintu. Nah, inilah jawabannya. Kalian bisa ambil Wuling Aira EV. Dia sudah dilengkapi dengan 4 pintu, desainnya juga yang retro modern seperti ini, lucu, imut, cocok bagi kamu yang mau menembus perkotaan maupun keluar kota juga nyaman. Jadi ini untuk range-nya sama-sama di 300 dan ini di 301. Ya, beda cuma 1 kilometer, kita anggap sama lah. Jadi sama bisa menempuh jarak yang sama dengan dimensi yang berbeda, interiornya berbeda, fitur-fiturnya ada sedikit perbedaan. Itu teman-teman ya. Di sini ada airbag, di sini juga ada airbag. Sama-sama sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi dua-duanya tinggal kamu pilih yang mana. Kalau untuk urusan harga bisa kontak di marketing yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Saksikan terus video-video terbaru lainnya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.